Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Saka Podcast. Tune into Timeless Talk. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Sebelumnya masih ada yang inget gak nih sama kita? Ayo kita perkenal lagi aja gak sih Mbak Nisa? Boleh. Buat yang inget biar makin inget, buat yang lupa biar inget lagi nih sama kita. Oke, kita kenalan lagi. Nama aku Vanessa. Dan aku Adele. Salam kenal semuanya. semuanya. Kami akan bersamai kalian selama beberapa saat ke depan. Nah, pada episode sebelumnya kan kita udah bahas nih tentang pergaulan bebas di kalangan remaja. Sekarang kita mau bahas apa sih, Del? Di episode ini kita mau bahas apa ya teman-teman? Oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang Circle pertemanan. Jadi gini pertemanan di SMA. Bersama narasumber kami yang cantik jelita paripurna tiada tara, Ibu Livia Khoira SPD, yang akan membersamai kami selama beberapa saat ke depan. Oke, buat Bu Livia mungkin bisa perkenalan dulu. Oke, hai semuanya. Halo. Livia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mungkin kalau yang nontonnya pagi hari ya. Ya. Selamat pagi, siang dan sore. Itu perkenalkan, nama saya Livia Khaira. Mungkin anak-anak biasa panggilnya Bu Livia gitu. Oke. Ya, tanpa mengulur waktu, yuk kita akan langsung aja sharing-sharing mengenai circle pertemanan bersama narasumber kita, yaitu Ibu Livia Khoira. Oke. Bu, kan akhir-akhir ini lagi booming banget ya yang namanya circle-circlean gitu loh. Jadi sebenarnya circle menurut Ibu sendiri itu gimana sih? Circle pertemanan gitu menurut Ibu sendiri gimana? Oke, sebenarnya menarik banget sih soal circle-circlean ini. Kata-kata circle itu yang menciptakan kan generasi-generasi Iya, betul sekarang banget. ya. Sebenarnya Iya. kalau mungkin generasi yang dulu mungkin bilangnya teman Geng nggak dekat, sih, Bu? geng gitu Iya. ya. Atau kalau sekarang mungkin bisa dibilang bestie-nya Besties, gitu. iya. Nah, kalau circle-circlean itu kayak gimana kan tadi dia pertanyaannya. Sebenarnya kalau menurut kalian berdua nih wajar nggak sih ada yang namanya circle dalam sebuah kelompok sosial gitu? Oke, ada dulu Oke, coba. kalau menurut aku sendiri ya, circle itu kan kayak pertemanan gitu ya, sekumpulan kayak namanya juga circle kan kayak lingkaran gitu kan. Berarti kan perkumpulan anak-anak yang gitu-gitu aja gitu nih, Bu. Menurut kamu gimana? Wajar nggak bagi anak-anak muda buat punya circle gitu? Kalau menurut aku wajar sih ya, karena kan namanya anak muda mesti perlu nih ya teman deket supaya bisa berbagi Iya. cerita gitu kan. Oke, benar banget. Jadi poinnya tadi memang benar ya. Circle tuh soal lingkaran, namanya circle kan lingkaran yang lingkupnya itu tentang pertemanan gitu. Iya. Jadi, jadi yang namanya lingkup pertemanan pasti itu kan terbentuk atas mungkin ada beberapa alasan yang terjadi. Nggak mungkin dong pertemanan itu terjadi tanpa alasan. Oke, mungkin bisa jadi sebuah kebetulan gitu kan. Nah, kalau kaitannya dengan gimana sih dengan adanya circle baik atau buruknya itu kan semuanya balik lagi ke pribadi masing-masing. Namanya circle itu kan sebuah kelompok pertemanan. Mungkin sebagai contoh deh, kalian kan berada di bangku SMA nih, satu Iya. kelas tuh banyak nih yang sering bilang, Bu, di sana ada kelompok ini itu bla 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 gitu kan. Iya. Nah, itu benar tadi katanya bahwa itu hal yang wajar sebenarnya, bahwa seseorang itu berhak menentukan dia mau berteman dengan siapa sih gitu kan. Nah, cuman masalahnya circle ini nanti pertanyaannya adalah circle ini akan membawa kalian kemana gitu. Iya. Apakah ke yang baik ataukah yang buruk gitu sih. Oke, untuk selanjutnya nih Bu, bagaimana sih pandangan Ibu terhadap kelompok atau circle tuh yang benar-benar menjadi sebuah circle banget nih Bu, sampai nggak mau berinteraksi sama teman-teman yang lain. Kalau main tuh maunya sama itu aja gitu loh Bu. Oke, nah ini tadi yang Bolivia sampaikan bahwa circle tuh bisa jadi dua kemungkinan gitu ya, bisa membawa kalian ke hal yang baik atau yang buruk. Nah, ini salah satu contoh circle yang mungkin perlahan-lahan akan membawa teman-teman itu ke hal yang kurang oke. Nah, Iya. gimana sih kalau circle itu akhirnya cuman hanya fokus di dalam lingkaran itu aja, nggak mau berinteraksi dengan orang luar atau berurusan dengan orang lain gitu.
Nah ini sebenarnya ada mungkin agak melenceng dikit nggak Ya, deng nggak apa, Bu. tentang fixed mindset dan growth mindset gitu. Bahwa kan kalau seseorang tuh apa ya, yang mau berkembang itu dia punya pemikiran growth mindset. Mindset itu biasanya dia itu akan terbuka nih dengan pihak luar, artinya dengan opini yang bisa membangun dirinya jauh lebih baik dengan koreksi dan lain sebagainya. Nah, kalau circle yang emang atau kelompok pertemanan ini yang memang mungkin dibilang hanya fokus nih sama di kelompok itu saja, kira-kira akan berkembang nggak ke depannya? Enggak sih. Bu, Iya. ya stuck di itu aja. Oke, kemungkinan nggak akan berkembang karena apa? Karena tidak berusaha untuk mengetahui dunia luar gitu. Iya. Ya oke mungkin ketemu dengan orang lain setiap hari tapi tidak membuka diri untuk terbuka dengan lingkungannya, artinya kan sama saja menutup segala perubahan itu gitu. Jadi kalau dikatakan gimana sih Bu kalau circle-nya hanya maunya dengan yang itu-itu aja, nah itu teman-teman harus mulai hati-hati nih kalau udah ngerasa berada di titik pertemanan seperti ini, karena nanti akan menghambat juga pertumbuhan atau perkembangan teman-teman buat belajar dimanapun teman-teman berada gitu. Oke. Nah, kalau misalnya yang circle tertutup tadi itu menurut Ibu sendiri bisa ke bawah nggak sampai kuliah atau mungkin sampai Kerja gitu loh, karena dia cuma bertemu dengan orang yang itu aja, apakah nanti dia bakal membawa sikap itu sampai ke jenjang yang lebih tinggi gitu Bu? Oke, bisa aja sih gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk bertindak seperti apa yang kita harapkan kan. Nah kita fokusnya sama diri kita aja kalau berada di lingkungan sosial gitu. Kalau kita berada di circle itu, kalau ternyata memang diri kita juga akan terhanyut di situ, ya otomatis nanti akan banyak kendala juga ke depannya dalam mungkin mencari teman besok di perguruan tinggi, di lingkungan pekerjaan atau dimanapun teman-teman berada setelah SMA nanti gitu kan. Nah jadi sebenarnya poinnya adalah akan terbawa atau enggak, iya. Kalau teman-teman nggak mau belajar dari sekarang untuk ada pertahanan diri tersendiri gitu. Kayak membatasi diri gitu ya. Bu, Benar. ya. Jadi walaupun kita berada di circle pertemanan, kita kan punya hak atas diri kita sendiri dong gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa menentukan hak itu, ya teman-teman tinggal pilih deh mau terus terhanyut dalam lingkungan tersebut atau tetap bangkit. Tapi dalam artian bukan berarti harus meninggalkan teman-temannya gitu. Tapi tahu bahwa kan pasti kalian menentukan teman-teman itu atas dasar rasa nyaman ya pertama. Oke, nyaman mungkin sefrekuensi, satu hobi, satu tujuan mungkin gitu kan. Jadi pasti ada hal positifnya, nggak hanya semuanya negatif. Oh ternyata negatifnya kalian terlalu fokus nih sama hanya yang satu lingkup ini gitu. Nah tapi PR-nya kan itu tadi supaya nggak terbawa ke depannya dengan yang habit sebelumnya hanya fokus dengan circle itu. Nah tetap baliknya ke pribadi masing-masing, gimana untuk bisa mempertahankan diri tetap berkembang walaupun tidak harus nih meninggalkan circle tersebut. Iya gitu. begitu. Ya menurut Ibu nih, dampak apa yang paling dirasakan bagi orang yang berada di sekitar kelompok yang membuat circle itu Bu? Yang mereka tuh kan nggak mau atau nggak pengen berinteraksi dengan orang atau teman lainnya. Nah dampak apa yang dirasakan sama teman-teman di sekitar circle itu gitu loh Bu? Oke, kalau ngomongin circle tertutup ya tentu pasti ngerasain juga kan ya. Karena itu sangat realistis ya. Ini teman-teman usung temanya luar biasa ya, keren banget. Ini sangat membantu anak-anak Saka harus nonton ya. Iya wajib banget, ini diwajibkan. Iya benar. Nah jadi gimana sih yang dirasain lingkungan sekitar? Tentu mungkin kalian berdua pasti nanti bisa menceritakan juga gitu kan, kayak gimana rasanya ya. Mungkin bagi lingkungan sekitar itu sangat berdampak ya, apalagi kalau misalnya ya dalam lingkup kecil deh, kelas gitu kan. Dalam proses diskusi, musyawarah atau kalian kan sering di kelas itu kan banyak project bersama berkelompok. Lagi mau panik. Ada lomba-lomba internal juga. Nah, itu benar banget. Itu kan perlu banget kerjasama yang emang lingkupnya besar gitu. Satu kelas artinya.
kalian boleh dong punya kelompok-kelompok tersendiri, toh itu nyamannya kalian gitu kan. Iya. Nah tapi PR-nya di sini gimana sih jadinya kalau misalnya kita nggak mau membuka diri gitu, ya nanti akhirnya menghambat juga tuh komunikasi dengan orang lain. Misalnya satu kelas itu ternyata tidak bisa berjalan dengan baik komunikasinya akhirnya karena adanya kelompok-kelompok Circle kecil itu gitu ya, Bu, tadi ya. yang tidak berupaya untuk membuka diri, ya nanti mungkin outputnya akan jadi dikenal kelasnya kurang kompak, kurang iya solid sih. misalnya Bener kayak banget gitu. nih, Ibu. Dan mungkin timbul rasa ketidaknyamanan loh sama teman-teman yang lainnya gitu. Padahal kan kita di sini kan belajar, maksudnya ini kan fasenya SMA nih 3 tahun doang gitu. Iya. Masa iya temennya cuma 4, 5 Iya. gitu misalnya. Aduh. Temennya banyak loh, satu angkatan ada 250 Iya. berapa? 252. Tuh 252. Masa yang kenal cuman 10 orang. gitu misalnya, 4 orang. Enggak dong. Boleh mengenal sama nyamannya, boleh tuh berlima, berenam boleh, tapi tetap cobalah untuk membuka diri, mengenal, mengembangkan keterampilannya, ikut OSIS misalnya, ikut event, ikut MPK. Nah itu salah satu. Ya itu beberapa cara untuk teman-teman bisa membuka diri, meningkatkan apa ya mindsetnya teman-teman untuk bisa biar lebih berkembang. Gitu ya. Jadi nambah value juga ya buat dirinya sendiri. Nah kan circle tuh terkenal dengan hal yang negatif ya. Ada yang kayak oh dia temenan sama itu, circlean sama si A, berarti dia gini. Nah itu berarti kan circle tuh sangat berpengaruh ya sama image diri kita sendiri pribadi. Itu cara, misalnya gini, kita di circle yang dianggapnya negatif, tapi sebenarnya kita tuh nggak senegatif itu gitu loh Bu. Ya negatif dikit. Nggak senegatif gitu, Mbak. Jadi negatif berapa? Negatif 3. Nggak senegatif itu. Nah kalau misalnya menurut Ibu, apakah circle itu emang berpengaruh itu buat image diri kita sendiri yang kalau saya masuk suatu circle gitu Bu? Tentu seberpengaruh itu sih sebenarnya. Aduh. Pasti teman-teman sering dengar gak sih kalau temenan sama yang jual minyak wangi, atau sering lah ketemu atau berpartner dengan Ikutnya yang ikutan jual wangi. minyak wangi, ikutan wangi. Tapi Iya. kalau sama yang jual minyak tanah, ikutan bau minyak tanah gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya makna tersirat dari soal circle pertemanan sih gitu. Jadi seberapa ngaruh sih? Tentu ngaruh ya. Iya. Jadi makanya nih gimana caranya mungkin sebelum jauh lebih dalam mengenal sesama teman gitu. Emang kan kalau di awal kadang tuh ntar ada statement, makanya pilih temen yang bener dong Iya. gitu. Nanti kalau milih-milih temen dibilang, loh kok milih-milih teman Iya, gitu, betul kok ada banget. kriterianya Itu gitu. harus gimana Bu? Please kasih solusi. Nah itu jadi sebenarnya itu hak kita dong, hak kita masing-masing, hak kalian masing-masing buat menentukan mana yang nyaman pertama, mana yang satu frekuensi. Kalau nggak satu frekuensi, nyambung nggak sih kemana-mana bareng gitu kan? Enggak ya. Jadi Iya. ya udah nggak masalah gitu. Ketika itu kalian merasa nyaman di dalam situ. Tapi ya perlu disadari bahwa diri kalian itu pasti punya impian sendiri, punya target sendiri, punya apa ya? Punya ambisi sendiri yang itu tidak dipengaruhi oleh orang lain gitu. Iya. Nah, kalau misalnya dibilang circle itu ngaruh nggak sih dengan persepsi negatif dari orang lain kalau circle-nya negatif gitu ya? Tentu ngaruh kalau diri kita tidak mencoba menunjukkan value-nya. Oh, oke. Jadi seperti yang tadi Bolivia bilang ya, maksudnya ketika kalian merasa oh pertemanan ini udah mulai agak lumayan stretch nih gitu kan, Yeps. harus mulai dikendorin nih ya. Kalau kalian sayang nih sama teman-teman kalian, saling mengingatkan dong. Iya. Kalau misalnya tahu nih ada perspektif negatif tentang circle kalian gitu, ya kan kenapa nggak buat ngobrol aja sih? Kenapa harus misalnya memikirkan wah circle-nya buruk nih, aku tinggalin aja deh. Kenapa harus kayak gitu? Mending kan kalau kalian ngerasa nyaman, gitu ya, nah benar, ngerasa nyaman, ngerasa senang sama teman-teman satu circle itu, sayang, ya artinya ketika ada hal-hal yang mungkin memang bisa membuat lebih baik, kenapa nggak bareng-bareng aja nih gitu. Di luar ambisi masing-masing, di luar target dan impian masing-masing,
kita sama-sama loh bisa membangun circle pertemanan yang baik gitu Tapi sih. ini Bu ya, misal ya, kan kita terjebak dalam circle yang apa ya, dipandang sama orang lain tuh negatif. Kita tuh berusaha pengen mengingatkan atau bahkan kadang kayak pengen aku ngejauh aja kali ya dari circle ini. Tapi tuh anak-anak dalam circle itu kan mesti kayak berusaha narik kita tuh loh, kayak Notice gitu ya. Kok dia udah mulai nggak ikut main sih? kayak Oke, ngerasa ngerti. kok kamu berubah sih. Oke. Terus otomatis kan kita kayak ditarik lagi, terus kayak buat kesusahan untuk bisa Keluar dari circle itu. Iya. Terus kalau misalkan kita mau keluar nih, nanti kita mesti bakal dapat ancaman nih Bu, kayak ntar kamu kalau keluar kita bakal gini Takut. nih gitu. Itu gimana sih Bu biar nggak terjadi hal yang kayak gitu loh Bu? Ini lucu banget ya, kayaknya ini ada curahan hati siapa gitu ya. Jangan-jangan curahan hati semuanya ya. Oke, gimana sih caranya kalau ternyata emang udah nggak Nggak kuat bisa. banget gitu, Iya. toxic banget sih nih teman-temanku gitu kan. Aduh. Kayaknya aku mau go aja deh daripada di sini aku tambah pusing gitu kan. Iya. Tapi ketika mau keluar ada ancaman dan lain sebagainya. Dan mungkin ketika mau diobrolin gitu kan, udah nggak bisa nih diajak ngobrol. Harus apa sih? Sebenarnya kan kalian itu kan awal mula membentuk circle walaupun nggak ada disahkan ya hari ini tanggal sekian kita Tanda jadi tangan. circle awal gitu Tanda tangan dari nggak ada kan, materai. nggak ada. Jadi awal mulanya kan kalian baik-baik tuh, Iya. temenan baik-baik, nggak yang gontok-gontokan musuh-musuhan gitu Enggak, kan. damai-damai Jadi kita. ketika awal mulanya berawal baik ya, kalau misalnya memang memutuskan untuk diakhirkan dengan baik ya coba difikirkan lagi supaya bisa sama-sama dengan kepala dingin dan sama-sama situasinya itu dalam kondisi baik gitu. Jadi kalau dibilang gimana ya, kalau mau keluar aja tapi selalu digeret-geret terus selalu dikait-kaitin, nanti rahasiamu tak ceritain orang lain. Iya, itu orang kan lain kayak cepu, orang lain cepu. loh gitu kan. Karena kan kalian pasti udah sharing satu sama lain. Iya. Nah, itu adalah mungkin efek ketika terkadang ada keputusan yang ketika kita mau ambil ternyata ada resikonya gitu kan. Setiap Iya. keputusan ada resikonya. Nah, tinggal gimana sih teman-teman buat coba memikirkan kembali. Apa ya, kadang tuh kita tuh menilai orang lain itu misalnya nih udah nih pas lagi temen-temenannya gitu Iya, kan. iya. Pasti yang Hangat-hangatnya. taunya tuh baik-baiknya doang. Iya. Jeleknya kayaknya lupa gitu kan. Iya. Tapi giliran udah kesentil dikit ngomongin jeleknya, Itu langsung baiknya kayak, lupa gitu kan. iya. Nah, itu yang perlu dipahami dari diri kita. Direfleksi lagi, coba direview lagi gitu. Dulu awal mulanya kita nentuin buat akrab bareng kenapa sih gitu. Coba diobrolin bersama-sama. Kalian dulu kan satu frekuensi nyaman, artinya kan ada ada kenyamanan di situ dan ada pasti bisa komunikasi dengan baik Iya. kalau menemukan caranya yang tepat gitu. Iya. Nah, jadi kalau dibilang harus meninggalkan atau enggak, ya coba silahkan direfleksikan lah. Diobrolin Iya, deh. Direnungkan gitu. dulu Iya, ya. direnungkan Kayak dulu. sampai rumah mau renungin dulu nih Bu, kayak Direnungin gimana lagi gitu kan, diingat-ingat lagi temannya tuh banyak hal baik yang udah pasti yang udah kalian terima, termasuk Iya. mungkin Bolivia juga pernah ada di posisi di bangku sekolah juga Iya. gitu kan. Ada hal baik loh yang ada di dalam pertemanan itu, tidak hanya hal buruk-buruknya aja. Jadi Iya, betul banget. sama-sama di compare. Tapi kalau misalnya udah merasa nggak bisa nih gitu kan, udah bener-bener Stuck. stuck, udah over limit nih gitu kan. Ya boleh kalau misalnya mau disampaikan. Iya. Disampaikannya dengan cara apa ya? Dengan cara yang baik-baik juga. Misalnya jangan bilang udah ya kita stop, aku nggak mau temenan lagi sama kalian berlima. Bukan kayak gitu. Iya, itu kayak anak TK banget Iya ya kan. sih Bu. Kayaknya kalau anak TK ya bener kayak gitu. Iya. Tapi kalau kayak gitu anak TK. Jadi jangan kayak gitu ya. Nah, jadi silakan diobrolin, kalian udah masa remaja menuju dewasa gitu. Iya, Pasti punya pemikiran yang luas, apalagi anak-anak SMA kelasan gitu kan. Iya. Pasti. Anak-anak Saka pemikirannya luas ya. Ya, luas banget. Luas banget. Dan berlapang dada gitu Iya, kan. aduh. Iya, jadi silakan dikomunikasikan gitu bahwa maaf ya kalau misalnya mungkin komunikasikannya lebih
maaf kalau misalnya nanti jarang ada waktu bersama karena aku mau fokus nih, misalnya yang kelas 11 mau fokus ke kenaikan kelas. Kok kayaknya agak lebih lama banget ya. Kok Bivi jadi ngajarin gini sih? Enggak, lebih ke mungkin apa ya, kalian juga mengatur waktu kalian supaya bisa fokus sama diri kalian gitu ya, biar enggak hanya terforsir dalam lingkup tersebut sampai lupa mengembangkan diri gitu. Jadi kalau ngomong ke temennya mungkin lebih ke mohon maaf kalau tidak bisa berkontribusi banyak atau sesering dulu, karena kita pasti punya mimpi bareng-bareng, yuk dikejar bareng-bareng aja, misalnya kayak gitu. Gitu sih ya. Menjawab nggak? Menjawab banget Ibu. Ini Kirain bilang udah enggak. dicatat sama Adel, sebentar lagi mau dipraktekin ya nggak sih Del? Iya benar banget. Ini mau direnungkan terlebih dahulu, nanti dipraktekkan. Berarti kalau misalnya kita ngerasa di satu circle itu kita udah nggak nyaman atau kita udah nggak cocok lah sama circle itu, berarti harus dikomunikasiin dulu ya sama orang-orang di circle itu. Kalau misalnya kita langsung tiba-tiba ngilang gitu, ping gitu, kira-kira gimana Bu? Apakah kita bakal diomongin apa? Oke. Gimana nih? Kira-kira gimana nih kalau misalnya yang ngerasain itu kalian punya teman tiba-tiba ada satu teman yang Jauh gitu. hilang gitu aja, nggak ada sepatah dua patah kata, yang biasanya chattingan tiap hari, biasanya jajan bareng ke kantin tiap hari, tiba-tiba nggak mau tuh gitu. Walaupun misalnya sekelas tiba-tiba. Iya, biasanya yang notice tuh anak kelas, kok kamu istirahat nggak sama tuh. dia sih? Lagi marahan. Enak nggak kalau kayak gitu? Enggak, kan biasanya udah sama dia, terus kalau misalnya tiba-tiba udah istirahat nih, terus dia udah di luar kantin tuh kayak, lah aku sama siapa gitu. Nah ya sedih ya sih lihatnya kalau kayak gitu. Nah benar, jadi kalau misalnya kalian nggak pengen ngerasain hal itu, jangan sampai orang lain juga merasakan hal yang sama. Jadi kalau misalnya emang bisa dikomunikasikan, ya cobalah, tapi pelan-pelan, nggak mungkin yang begitu ngomong A langsung orang itu paham akan A gitu. Pasti banyak perspektif juga nantinya. Jangan-jangan dia tuh udah nggak mau temenan sama kita gara-gara udah kenal sama si itu tuh. Gitu. Padahal emang pengen fokus aja ngembangin diri misalnya kayak gitu kan. Jadi lebih baik dikomunikasikan nggak sih, daripada makin banyak omongan-omongan di luar sana yang tidak mengenakan. Jadi kayak berkomunikasinya tuh dengan cara mengalir aja gitu ya Bu ya. Jadi nggak langsung kayak mau keluar. Iya, langsung gitu enggak ya. Apa ya mau keluar? Mau keluar dari circle ini gitu kan. Tapi harus sesuai dengan keadaan gitu ya Bu ya. Iya dong, bener banget, pinter-pinter deh. Alhamdulillah, Masya masih fresh Bu otaknya. Nanti kalau udah siangan dikit udah agak error otaknya. Iya, bahaya semua dong. ngeblank gitu Bu. Tapi Bu, misal Iya, apa? Circle-nya itu kayak malah lebih ke geng gitu loh Bu. Jadi kayak ada peraturan-peraturan kayak kamu kalau masuk circle kita minimal followersnya harus 50.000, terus likes-nya harus 1.000 gitu. Itu menurut Ibu baik apa buruk? Udah pasti buruk ya, pertanyaan macam apa itu? Ya udah dijawab sendiri. Maksudnya kayak masih worth it gak sih buat kita masuk ke circle yang minimal followersnya harus 50.000? Ini curhat ya Mbak ya? Enggak. Iya, memang ada anak Saka 50.000. Iya. Udah jadi influencer dong. Iya, influencer itu mah udah endorse. Iya. Menurut Ibu gimana? Kalau misalnya harus kayak ada masuk circle tapi kayak ada syarat-syaratnya gitu loh Bu. Emang boleh ada syarat-syaratnya gitu? Boleh. Ya ada tuh kayak apa? Ini kalau misalnya yang cewek, tapi kalau yang cowok tuh kan kayak ada kan yang kayak harus apa sih, yang kayak harus begal orang-orang gitu loh Bu. Itu kan ngeri ya Bu. Itu ngeri. Atau enggak minimal motornya tuh merek ini gitu lah. Atau enggak minimal motornya harus NMAX, harus PCX, itu kan kayak mau beliin NMAX gitu kan. Tapi kan nanti akhirnya kayak kita malah bawa apa sih dampak yang buruk gitu loh, bukan hanya untuk diri kita tapi kayak buat orang tua, buat orang-orang sekitar kita. Itu gimana Bu? Please. Iya, please ya. Ini Please lucu banget ya. Dan Bolivia percaya kayaknya di SMA negeri satu kawasan nggak ada ya. Bukan. Itu bukan guys, itu cerita luar. Bukan anak Saka, aman. Aman kok, aman. Anak Saka ramah-ramah. Siapa nih? Nggak ada ya. Nggak ada.
Ini teman hayalan, Iya, aman. iya. Oke gitu ya saudara-saudara. Gimana sih kalau misalnya masuk ke circle yang itu dengan syarat dan ketentuan? Iya, syarat dan ketentuan Iya. berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku kayak gimana? Ya balik lagi dong sama diri kita yang emang di situ kita mau melangkah ke si lingkaran pertemanan itu. Kalau di awal ngerasa oke nggak apa-apa aku punya NMAX ya Wah, bisa siap. dong. Aduh. Siap. Oke nggak apa-apa followersku 100.000 berarti Siap. bisa. Baik. Ya itu balik ke kalian dan Iya. tujuannya apa sih misalnya? Ikut-ikut apa? Circle kayak gitu. Oh, oke. Misalnya apa ini maaf ya? Maaf ya. Misalnya ada circle yang mengharuskan minimal followers gitu. Iya. Ya siapa tahu emang punya tujuan tersendiri. Oh, emang itu grup konten kreator gitu. Kenapa Oh, enggak sih? iya. Kan sama-sama nanti mau konten bareng, mau Iya. bikin project bareng Boleh. atau jualan bareng misalnya Oh gitu iya, kan. bisa. Itu kan berarti keren banget dong. Iya. Nah, yang penting apa namanya tujuannya. Iya. Tapi kalau misalnya dibilang tadi minimal motornya harus NMAX. Ya itu. Oh iya, kalau misalnya emang itu komunitas, kok sih disebut mereknya? Iya. Motornya Pip gitu ya. Iya. Edit ya. Ya lah, misalnya apa namanya ada tujuannya apa dan tujuannya? Jadi anak abers gitu ya, Oh, Bu. iya. Anak motor Biar gitu bisa kan. bikin JJ. Iya, jedek-jedek everyday Oke. gitu loh, Jedek-jedek Bu. everyday. Aduh itu no comment deh. Ya intinya kalau teman-teman tahu nih bahwa ketika memutuskan untuk masuk ke circle pertemanan dan itu ada beberapa yang diketahui ada persyaratan, digali dulu lah sebelum nyemplung lah ibaratnya sebelum basah gitu kan. Mumpung masih kering ya sebelum Iya. basah digali dulu dong itu tujuannya untuk apa sih, ada syarat dan ketentuannya kayak gitu kan. Terus apakah itu ada manfaatnya buat kita atau enggak sebelum terlambat nih. Maksudnya Iya. ternyata kita udah masuk baru tahu tuh ya ngapain aku gabung padahal jelas-jelas dari awal udah menyiksa diriku gitu. Ya, oke, Ya oke, kenapa paham. harus bersama kalau nggak satu tujuan kenapa harus bersama? Aduh, Waduh. ini nggak jadi ngomongin Kok jadi? Enggak. Enggak. Ini kan temenan juga satu tujuan. Kalau Iya, misalnya bener. tujuan kamu A, tujuan aku B, bingung. Ya, iya, Nanti iya. pisah mobil nanti, yuk. Iya. Sennya beda, Iya, rating sennya kanan, beda rating Kak. kiri Rating ya. kanan, rating kiri. Oke, lalu Ibu mungkin ada saran nih Bu kepada Saran. kami anak-anak SMA nih Bu, SMA. SMA. Dalam memilih sebuah circle Iya. atau pertemanan agar tidak masuk ke circle Circle yang yang salah. buruk sehingga membuat image kita itu menjadi buruk juga. Sarannya dari Bu Livi itu gimana nih Bu? Oke, syaran sampean. Sarannya adalah ya itu tadi. Pertama, ketika kalian memang memutuskan bersama dengan orang-orang itu, bersama dengan seseorang atau beberapa orang, cari tahu dulu dong gitu. Apa yang menyebabkan magnet itu terbawa kepada kelompok itu gitu. Artinya kan pasti ada ketertarikan, namanya magnet kan saling tarik menarik gitu kan. Kalau ada ketertarikan digali dulu nih, tertariknya karena apa? Oh, karena cantik-cantik. Waduh. Waduh. Nah, itu perlu dipertanyakan ya, enggak? Iya. Berarti artinya ketertarikannya itu apakah kedepannya akan membawa hal yang positif kah atau justru membawa ke hal yang negatif? Negatif, Oh, mereka ini banget good looking banget deh gitu misalnya. Aduh. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu malah membuat diri kita insecure, tidak bisa berkembang atau memaksakan diri, itu kan berarti membawa dampak yang buruk dong. Iya. Walaupun alasannya baik. Baik, Good iya. looking kan baik ya. Iya. baik banget. Good lookingnya baik, Baik tapi pengaruhnya ya. Iya, pengaruhnya Jadi nggak baik. kalau misalnya ada alasan yang memang membuat kalian bisa tumbuh berkembang, tumbuh mengembangkan diri dengan baik, yang kaitannya namanya di bangku sekolah nih, masih SMA, tetap tujuan utamanya apa? Belajar. Bener, dengerin ya mereka berdua. Iya, dicatat rajin ya banget teman-teman. belajarnya. Belajar. Iya, alhamdulillah. Nah itu tujuannya yang utama adalah itu, namanya Betul. pertemanan itu mendukung. Kalau misalnya punya teman tapi nggak ada di sekolah, kalian nggak belajar di SMA Kalasan, bakalan punya nggak teman di sini? Enggak, Kan? Jadi enggak kan sih. kalian punya teman di sini ya karena belajar di sini. Iya. Jadi ingat intinya awalnya kalian di sini Betul, belajar, pilihlah teman yang memang bisa menumbuhkan motivasi dari awal. Kalau tahu nih apa
bawa pengaruh buruk, sering bolos. Oh, enggak ada sih anak SMA kalah saya. Nggak ada. Sering apa ya? Aman. Enggak ada sih. Enggak ada negatifnya. Tiba-tiba banget Gimana, Ibu. Enggak sih. Misalnya kalian tahu ada hal-hal yang tidak cocok dengan kebiasaan teman-teman kayak gitu, ya coba dipikirkan kembali kalau misalnya memang itu akan menjadi bestie selama di sini gitu kan. Tapi kalau misalnya ketika kalian udah mengetahui nih positif dan negatifnya, nah jadi yang benar tuh jangan hanya tahu tujuan yang positifnya aja. Kira-kira dimungkinkan bahwa kita tahu nanti efeknya apa ya kalau berjalan bersamaan kayak gini gitu kan. Nah, Wajib jadi tahu diingat ya teman-teman iya, ya. jadi tahu negatifnya juga. Intinya adalah cari tahu dulu dong tujuannya apa nih kalian bersama gitu kan. Iya. Cari tahu tujuan kita bersama. Iya, tujuannya apa untuk bersama. Kita. Kalau emang belum ada gitu kan, ya ciptain aja tujuannya bareng-bareng, kenapa enggak gitu kan. Betul. Nah, tapi tujuannya harus yang Baik, Nah, positif, baik. nggak gitu boleh ya. yang negatif ya, gitu. guys. Kayak betul. nggak mencerminkan begitu. anak alasan banget Iya. kalau negatif gitu ya. Itu kan positif vibe. Iya, kita Iya, bener banget. Betul. Saya iya aja. Oke, bukan kita sebelumnya tuh udah menerima ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Oh my nih. God. Ya, ini Apa? Q&A. Oh, ya. Pertama dari @nadia Orel. Mm-mm. WDYT. What What do you think about temen dekat yang diam-diam anggap kita saingan? Serem banget gak sih? Oh, Duh, Ayo spill. Kita harus gimana tuh kalau temen kita ternyata kita anggap dekat, you are my heart, you are my bestie. Ternyata You dia are my anggap best kita friend. saingan gitu loh. tiba-tiba. Saingannya dalam hal apa dulu nih? Misalnya ya. Ayo Nadia Orel. Dalam hal apa enggak apa-apa Cuman- ya udah cuman dijawab ya. dijawab. Oke. Jadi gimana sih kalau ternyata teman dekat kita itu menganggap kita saingan? Loh, saingan di dalam hal apa nih? Kalau dalam hal belajar kenapa enggak sih bersaing? Iya. Emangnya boleh ya kita ngalah? Emang Enggak dong. boleh. Kalau maksudnya ya boleh sih ngalah, tapi kan dalam hal apa dulu gitu. Tapi intinya adalah di sini kan kalian punya tujuan di awal secara pribadi dulu loh sebelum deket sama teman-teman yang lain. Kalian pengen sekolah di sini, apa pengen berprestasi, pengen menunjukkan minat dan bakat kalian yang mungkin ikut ekstra, ikut OSIS, MPK dan lain-lainnya. Itu kan prestasi kalian masing-masing gitu kan. Iya. Kalau misalnya kalian merasa teman kalian menyaingi, seharusnya kalau kalian merasa sayang sama teman kalian nih, kayaknya nggak akan ada rasa tersaingi deh. Iya. Justru sama-sama dong, malahan ketika tahu nih, misalnya Bolivia misalnya ranking 1 terus ya. Jadi yang amin. apa ya? Ranking Amin, 1 terus udah ya nggak apa amin? sekolah. Iya, gimana dong? Aneh deh. Ya. Misalnya ranking 1 terus ternyata tahu nih teman dekatnya Bolivia nyaingin, dia lebih ambis, tiba-tiba semester selanjutnya di ranking 1 Bolivia ranking 2 gitu kan. Iya. Ngerasa ditikung nggak? Dikit Ya, dikit tapi banget segini. deh kayaknya. segini. Kalau yang mengalami gitu. Iya. Pernah Kita lagi. sakit hati gitu ya, Pernah Bu lagi. ya. Nah, misalnya kayak gitu. Mungkin bakal ngerasa tersakiti sih, iya. Kok dia bisa ya tiba-tiba nyelip aku, nyelip lagi, mendahului aku gitu. Padahal kayaknya dia nggak ambis-ambis amat gitu. Atau jangan-jangan dia mencuri tips dan trikku selama ini gitu Kayaknya misalnya. bisa gitu ya. Bakal Uh-uh. ada pandangan. Nah, seperti misalnya itu. kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian tuh merasa itu teman kalian gitu, kenapa sih nggak ya itu kuncinya adalah kenapa sih nggak diobrolin aja gitu? Komunikasi Iya. adalah kunci. Iya, kenapa nggak diobrolin aja? Misalnya, weh keren loh kamu, gitu kan? Udah ranking 1 sekarang gitu. Yuk kita belajar bareng-bareng aja yuk. Iya. Misalnya Study jadiin, date. nah saingannya tuh jadi saingan yang sehat gitu. Iya, jadi bersaing secara positif gitu ya, Bu ya. Oke, Jadi oke. buat yang lebih baik lagi lah gitu. Terus kalau misalnya dalam lingkup kegiatan atau di organisasi atau dalam apapun deh, nggak ada deh namanya saingan itu. Intinya cobalah tunjukkan diri kalian versi terbaik kalian aja deh. Iya. Biarlah waktu yang akan menjawab. Aduh, Siap. Oke, Bu, selanjutnya Ini menjawab ini nggak sih? menjawab Nggak banget. apa-apa Bu. ya. Iya. Menjawab tadi Nadia, Nadia, nggak apa-apa ya Orel. Nadia, sabar ya. Nanti kalau misalnya nggak jawab, tanyain lagi di kolom komentar ya. Bu Livi ini belum menjawab, tolong Iya, jawab. Nanti Bu Livi jawab lewat DM. dalam hati. Oke, Bu. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari @mrjohni92005. Ya Allah ya panjangnya. Apa sih yang bikin teman deket menjauh dari kita?
wah kayaknya lagi mengalami nih. Iya, Bu. lagi mengalami. Bestinya Apa ngejauh coba? gitu kan. Ayo, Apa coba? Mungkin kita Sikap kita nggak sih? sikap Bu? kita mungkin berubah. Tapi enggak nggak sih? Iya, kita mungkin Teman-teman merasa menjauh kayak dari kita. biasa aja, tapi kok Dia udah jauh. punya teman baru. Bisa jadi, bener banget. Dia Ini udah sangat punya teman realistis baru. sekali ya, saudara-saudara. Kenapa sih kok teman kita menjauh? Nah ini tuh sebenarnya balik ke pertanyaan mereka berdua tadi di awal. Gimana sih Bu kalau kita tiba-tiba pergi Iya. aja dari Iya. sekelompok teman? Nah sama ini pertanyaannya. Dibalik aja gitu Iya, makanya. apa penyebabnya? Nah benar. Kalau kalian ngerasa itu teman kalian sayang tuh sama teman kalian. Ya kalau kalian sayang, kalau pergi ya dicari dong. Iya, Bukan ditarik dimusuhin. lagi. Iya Iya, enggak? iya, Kalau betul nggak ada banget. kabar ya ditanyain Iya, gitu kan. kayak- Gitu nggak sih harusnya? Iya, Harusnya gitu berarti ya. Lagi-lagi komunikasi Iya. adalah kunci. Iya. Iya benar sih. Tapi ya maksudnya pasti dia punya alasan. Jangan apa ya, sebagai kita ya mungkin bisa kita melakukan evaluasi diri. Oh ada yang salah nggak ya dari diriku ini? Kenapa temanku meninggalkanku? Boleh kalau mau mengevaluasi diri. Tapi jangan lupa, jangan terus-menerus tuh. Nanti takutnya menyalahkan diri kalian Sendiri, gitu kan. iya. Dan itu juga nggak baik gitu. Makanya kalau mungkin ada kesempatan atau waktunya sekiranya udah pas untuk bisa ngobrol dengan teman kesayanganmu ini gitu kan. Ya silahkan ditanyakan aja. Ada yang salah dari aku gitu. Iya, diobrolin baik-baik. Iya, ya, kalau Bu, ada ya. yang salah, yuk kita bareng-bareng benerin deh. Aku bakal perbaikin gitu. Kita sama-sama lagi. Udah kayak hubungan, Bu. Aduh, kok tiba-tiba Mancing terus ya? Apa kita ubah judul aja ini? Iya, nggak salah ya, Benar. Bu. Betul, nggak. Bu Livi nggak pernah salah. Iya, Iya. dicatat ya. Iya Itu loh. peraturan pertama. Iya, betul. Terusnya ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ada dari @hastodidaju. Solusi biar nggak disetir circle atau bestie. Gimana tuh? Waduh. Ini Solusi si Raju nih. Raju ya. Merasakan hal itu gitu. Ini bener loh, kita buka lewat SG Iya, terus dia beneran. ngomong sendiri. Ini Iya. Ya udah laju, kalau nggak mau disetir ya jangan jadi gitu. Enggak bercanda ini tahu bisa dekat. itu mungkin. Oh ya Allah. Enggak. Oke. Ketawa. Gimana sih caranya biar kita Nggak nggak disetir. Setir, Ibu, nggak setir ya kan, iya. nggak disetir sama Circle. kelompok Iya. itu, sama di circle itu. Ya, setiap kelompok ya, setiap circle itu pasti punya kebiasaannya masing-masing yang pertama, dan itu pasti akan mempengaruhi anggotanya, ya nggak? Iya, betul banget. Nah, jadi ketika memang dari awal udah merasa kebiasaannya itu tidak sesuai ini sama yang kalian harapkan atau yang kalian bayangkan, ya boleh loh perlahan-lahan untuk meninggalkan gitu. Iya. Meninggalkan kebiasaan itu, bukan meninggalkan temennya ya Teman-temannya gitu. Jadi terus kalau misalnya dalam suatu kelompok nih atau suatu circle itu menyetir kayak mengharuskan ini itu, ayo harus ini kok jadi Buliva nanti gimana? Enggak. Ayo misalnya harus belajar jam 9 malam. Nah, Iya. itu kan baik ya. Iya, berarti Tapi harus kalau diikutin nah, gitu ya, Bu, tapi ya. kalau ternyata kalian udah pulang sekolah les gitu kan, udah capek baru pulang jam 8 malam, tiba-tiba jam 9 malam ada peraturan kelompok lagi untuk belajar jam 9 malam. Nah, padahal kalian butuh tidur misalnya kayak gitu. Iya, betul. Nah, itu silahkanlah dari diri kalian harus seperti apa kalian sudah tahu gitu kan. Nah, kalau gimana caranya biar nggak disetir, ya kalian harus punya dong benteng diri gitu. Iya, Dari batasi. awal ketika mau berada di kelompok itu gitu kan, kalian kan berada di seorang diri nggak sih? Dan Iya. kalian bisa Individu jalan sendiri, sendiri gitu kan, masih bisa menghidupi diri sendiri ibaratnya. Artinya kalian punya pertahanan diri yang kuat gitu. Iya. Dan ketika harus tergabung dengan sebuah circle yang emang mungkin kurang oke, pada akhirnya disetir dalam hal negatif nih. Kalau dalam hal positif sih kan is ya okay berarti gitu ya, Bu, ya. iya bagus dong gitu. Tapi kalau dalam hal negatif ya balik lagi dong sama prinsip diri kita. Pasti setiap orang punya prinsip gak sih? Iya. Oh, Iya. aku nggak akan melakukan hal A, B, dan C dan seterusnya kayak gitu. Kalau sampai itu udah melanggar prinsipnya teman-teman,
ya itu berarti harus teman-teman yang koreksi diri gitu. Kenapa sih kok bisa terhanyut kayak gini gitu? Berarti Iya. manajemen diri teman-teman sedang turun gitu, atau sedang melemah Jangan gitu. malah menyalahkan temennya gitu kan. Itu kan Ya. karena dirinya sendiri gitu Ya kan. walaupun mungkin emang circle-nya mungkin kurang Mempengaruhi gitu ya, baik Bu. atau belum baik deh, nggak ada yang nggak baik deh, belum baik gitu kan. Iya. Tapi tetap intinya seberapa pengaruhnya circle itu ya tergantung diri kita juga. Mau circle itu berpengaruh 100% buat diri kita, yaitu kita juga yang nentuin Iya. gitu. Jadi ya kalau bisa dibatasin lah habit atau kebiasaan pribadi kita yang baik-baik, dan yang untuk pertemanan itu coba direnungkan gitu supaya tidak tercampur baur, akhirnya kebiasaannya disamakan semua sama teman-temannya. Nah itu kan nanti akhirnya membuat diri kita juga banyak dilema ya, dan Iya, menyakiti betul. prinsip-prinsip gitu Betul, loh. karena kita Prinsip-prinsip. udah punya prinsip peraturan sendiri, tapi gara-gara mungkin kita ikut satu circle, jadi kita kayak bingung gitu kan Bu, kayak aku harus ngikutin diriku sendiri atau bareng orang-orang ini ya. Nah benar, jadi tipsnya apa adalah intinya harus tegas. Oke. Kalian harus Oke. tegas sama diri kalian sendiri, Siap. harus menentukan sebenarnya mau yang berprinsip seperti apa sih dirimu itu gitu. Apakah masih mau tetap berada di situ gitu kan? Iya. Apakah harus meninggalkannya, meninggalkan mungkin kebiasaannya, tidak harus teman-temannya gitu. Nah, itu harus berani dan harus tegas. Kalau misalnya nggak berani dan nggak tegas, ya nggak akan kemana-mana gitu. Pasti Iya. akan tetap di situ aja ya, Raji ya. Ya enggak ya. Nggak boleh sebut merek ya. Ada. Boleh. Ya itu nanti ditutupin aja. Enggak Oke. ya gitu ya, buat teman-teman semua kok, buat anak-anakku semuanya ya. Iya, jangan lupa untuk direnungkan ya Ya, teman-teman tadi. ya. Penuh renungan ya. Iya, hari ini penuh renungan Bu. Oke, ini nggak kerasa nih ya Bu ya. Ternyata kita udah di ujung Acara. acara. My Kita God. udah sharing-sharing banyak hal mengenai circle pertemanan bersama Ibu Livia yang cantik jelita Kita paripurna, ini tiada Amin. tara. Dari awal sampai akhir amin cantiknya ya Allah. Kece ya badai gitu kan. Nah, jadi ingat ya teman-teman, selektif dalam memilih teman tuh boleh banget. Asal jangan sampai berlebihan sampai nggak mau berteman dengan yang lain. Iya, yuk lebih bijak lagi dalam memilih teman, tapi jangan membatasi diri dalam dengan teman-teman yang lain ya. Jadi kayak ya gitu tuh loh. Jadi jangan cuma sama yang itu aja, tapi juga terbuka. Saya ada kerja kelompok, tapi nggak sama temen yang nggak Satu circle itu circle gitu. tetap bekerja sama. Jangan nggak mau aku nggak sama si A nggak sama si B gitu. Jadi tetap harus aktif lah kalian mencari teman-teman buat diri kalian sendiri di luar circle itu. Iya. Terima kasih banyak Bu Livia yang cantiknya paripurna, Amin. yang udah Ya meluangkan Allah, ya waktunya Allah. siang sampai pagi dari sampai pagi siang. sampai siang Iya gitu betul, ya. untuk berbincang-bincang bareng kami di Saka Podcast kali ini. Juga kami mau mengucapkan terima kasih banyak sama teman-teman yang udah mau nonton podcast ini dari awal sampai Iya, akhir. betul. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya. Iya, saya Adele. Dan saya Vanessa. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Sakes selanjutnya. Sakes, Tune into Timeless Talk. See you. Bye. Kejadian ini berada di sekolah. Ini cerita saat aku mau sholat asar di musola belakang sekolah. Pada saat itu mepet banget, bentar lagi waktu maghrib. Posisi sekolah udah sepi dan aku mau sholat sendirian karena teman-temanku yang lain semua